Acara makan-makan sayur asem. Sip. Mas Tri. Mantap. Lagi lapar. Lagi lapar. Ustaz mana ya? Kok nggak kelihatan? Lagi ceramah. Ustaz mana? Kok nggak main? Takut ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama baru anggota anggota PPP yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan kita dan bisa kita laksanakan setiap hari Minggu dan hari Jumat. Untuk itu sebelum saya menyampaikan beberapa agenda kegiatan PPP, terlebih dahulu saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus PPP, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya barangkali selama ini dalam pergaulan baik di lapangan maupun di luar lapangan banyak persoalan kata-kata yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja atas nama pribadi dan nama pengurus PPP, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena mengingat sebentar lagi kalau tidak ada halangan suatu apapun tanggal 2 April sudah kita memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu agar kita melaksanakan ibadah tersebut mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kehilafannya, kesalahannya diampuni dan dimaafkan oleh semua PPP. Selain daripada itu, perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini, hari Minggu tanggal 20, kita melaksanakan penutupan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Yang mestinya kita akan melaksanakan tanggal 27 Maret 2022, namun tanggal 27 Maret saya itu berhalangan, insya Allah akan melaksanakan dalam rangka memperingati 40 hari ibu saya yang telah meninggal kemarin. Jadi saya majukan tanggal 20 ini. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa agenda ini adalah agenda penutupan latihan, tapi bukan berarti minggu depan itu libur, itu bukan. Nah, minggu depan masih bisa latihan, Rebo dan Minggu masih bisa latihan. Tapi saya sengaja ini dikumpulkan hari ini karena saya itu ada perhalangan di tanggal 27 itu. Nah, setelah ini nanti setelah tanggal 27 sementara latihan ditiadakan sementara sampai nanti itu habis Lebaran. Nah, untuk itu selama bulan puasa nanti itu ada kegiatan yang pertama adalah di minggu kedua tanggal 16 April ada buka bersama tempatnya di sini. Nah, nanti akan dikoordinasikan oleh saudara Adi, nanti akan memberitahukan itu di tanggal 16 jatuhnya hari Minggu sebelum Pak Ustadz Sadro itu pulang ke Madura, karena dia itu biasanya itu 10 hari sebelum Lebaran dia itu sudah pulang ke Madura. Jadi maksudnya biar dia itu masih ada di sini. Yang kedua adalah setelah buka bersama untuk selanjutnya akan mengadakan halal bihalal di bulan Mei minggu ketiga, sekaligus itu pembahasan mengenai ke Klaten. Jadi ada agenda buka bersama halal bihalal sekaligus agenda pembahasan masalah ke Klaten. Nah, untuk itu anggota PB Plan perlu saya informasikan juga bahwa data yang saya terima dari Pak Tri itu yang terdaftar di yang mau ke Klaten itu ada 39, yang sensitif adalah 3. Di antaranya itu Pak Budi, Ilham, sama Wawan. Tapi Wawan saya itu nggak ini karena pengalaman Wawan itu karena kuliah. Tapi si Ilham itu masih tentatif. Kalau memang dari Ilham itu tidak ada kegiatan itu ini kegiatan kuliah, insya Allah itu. Tapi bagi semua anggota yang sudah terdaftar adalah itu dinyatakan itu ikut. Bagi yang belum ikut adalah harus segera itu mendaftarkan untuk membuat saya itu budget. Bisnya itu berapa, ininya berapa, karena itu berkaitan dengan budget kepergian tersebut. Nah, untuk itu nanti
Setelah itu pembagian kaos nanti saya membaginya itu pada waktu mau berangkat ke Klaten, karena nanti ke Klaten itu harus memakai kostum yang baru. Nah kalau sudah sesuai kita pesan ukurannya sesuai dengan apa yang di ini kan sama Mas Tri ya, ada Excel ada ini. Kalau ada perubahan yang mulai sekarang menghubungi sama Mas Tri, karena pasar dulu berdasarkan itu menerima dari Mas Tri yang itu apa yang sudah si ACB-nya XL, MM itu sudah diberikan. Nah, selain daripada itu, nanti itu bisnya itu apa tergantung daripada pengikutnya. Apakah 40, apakah 39, karena yang sudah terdaftar 39 ya Mas Tri. Nah, yang sangat penting dalam bepergian ini tidak boleh ada anggota yang membawa itu mobil sendiri. Harus ada bersamaan. Terkecuali loh. Terkecuali ada kegiatan kayak kemarin itu Wilman itu ke Bandung ada kegiatan di kantor, bawa mobil silahkan, tapi kegiatannya itu good. Nah ini Pak Wilman nanti kalau ada kegiatan yang sifatnya itu touring ya, touring dari ini, mungkin Pak Wilman itu akan ngikutin touring. Kalau pas tanggalnya itu bareng Pak Wilman akan ngikutin touring, tapi nanti nyusul. Tapi biasa dikenakan itu pembayaran bisa ya Pak Wilman ya. Jadi yang sudah terdaftar itu ini saya belum bisa menyampaikan ini satu orang 100, 200 atau 250 belum. Fitnya itu nanti setelah habis lebaran. Nah, sesuai bisnya itu nanti itu masalah ini saya baru mungkin setelah fitnya itu saya sebenarnya semua anggota ikut biar rame. Nah di samping itu setelah pulang dari Klaten nanti PBB itu akan mengadakan itu turnamen intern seperti tahun kemarin. Nah bagi anggota diharuskan kalau bisa ikut semua, nanti ngocoknya itu akan di Klaten. Nanti ngocoknya di Klaten tanggal 17 Juli sudah mulai turnamen. Jadi pulang dari Klaten tanggal 17 Agustus, nanti 17 Juli itu sudah mulai. Nanti ngocoknya ininya di Klaten semua. Mas Pri nanti yang akan menyiapkan itu semua perlengkapan itu. Jadi kalau di sana itu nanti dalam istirahat itu langsung mulai ngocok. Nanti urutannya itu ada habis seperti biasa. Nanti dengan semua biar disaksikan bareng-bareng. Satu yang terakhir, karena saya dan Pak Sadrowi itu sedang ada program pembangunan musola, barangkali ada rekan-rekan itu berinfak sodako, silakan untuk menjelang bulan suci Ramadan, tapi bukan ini sifatnya mengajak kalau memang itu berkenan. Kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Ini saya sifatnya mengajak. Nah untuk itu karena saya itu jam 11 itu ada acara menerima pengantin, saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Saya akan serahkan sama Pak Sadrowi sekaligus nanti ditutup dengan doa. Saya itu habis ini saya itu langsung pamitan dan tidak ikut makan bareng-bareng. Saya mohon maaf bukan berarti saya itu menghindar dari semua publik, karena saya itu kebetulan jam 11 di restoran Tamarin menerima pengantin dari Kuningan Jawa Barat. Jadi ini saya tuh langsung mau pulang, mandi langsung berangkat. Saya rasa itu untuk selanjutnya saya serahkan Pak Sadrowi untuk membahas masalah itu sekaligus ditutup dengan doa, dan saya sekaligus mohon pamit. Saya mohon maaf sekali lagi bukan berarti saya itu tidak mau mengikuti, saya hanya menyampaikan itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, saya tutup bila sampai kali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, mohon maaf ya. Silakan nanti mau makan sekarang atau habis main lagi silakan. Tapi yang penting itu ada agenda-agendanya itu saya sampaikan. Yang belum pada ini kayak itu kan terdaftar belum daftar. Nanti ini itu nanti mau bayarnya 1 juta. Amin. Anggota tetap masalah nggak terdaftar. Tim pemenang ini tim pemenang panggilan. Ada bagian pas mau jalan berarti nggak dicuci dong ya? Apa? Memakai kaos. Kaos baru. Ada kaos baru. Kaos baru kan banyak. Baru main di sono kan? Justru malah Ya udah, saya serahkan sama Pak Sadrowi. Ada yang pasti sudah ambil ke rumah. Karena kalau kegedean biar bisa dikecilin sendiri. Karena ini pesanan ukurannya gede-gede kan. Udah ini silakan sama Pak Kan Sadrowi. hasil ini kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubi
Dua kali saya kirim dua kali saya kirim tuh dari Tanjung. Bisa cek. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kami ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya yang seluruh pengikutnya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, sebentar lagi kita akan menghadapi kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan yang datangnya setahun sekali, dan kita mungkin ketemu tahun ini, mungkin tahun depan tidak menjamin untuk ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang tahun depan. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dengan kedatangan tamu agung itu, karena bulan Ramadan itu disebutkan juga bulan puasa. Bulannya orang Islam untuk melaksanakan kewajiban puasa setahun sekali dalam satu bulan. Terus disebut juga bulan maghfirah, pengampunan. Jadi di bulan Ramadan itu semua ampunan Allah akan dicurahkan kepada umat Islam. Dan juga disebut bulan barokah. Semua kebarokahan dilimpahkan di bulan suci Ramadan itu. Terus juga disebut bulan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan juga. Maka kata Nabi di dalam ayat Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang iman, diwajibkan atasmu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa itu untuk kita digembleng sebulan itu biar benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Dan sangat mulia sekali datangnya bulan Ramadan itu, karena kata Nabi, idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghillatil abwaaban nar wa sufihatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga itu dibuka semuanya. Dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Itu saking mulianya di bulan Ramadan. Itu tujuannya apa? Saking rahman rahimnya Allah kepada umat Islam, sehingga diturunkanlah itu rahmat semua. Apalagi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang diturunkannya Al-Quran. Dan ketika Al-Quran diturunkan itu saking dahsyatnya, seluruh yang berkenaan dengan turunnya Al-Quran semua itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka turunnya gelar kepada Nabi Muhammad yaitu pemimpin para nabi setelah menerima ayat Al-Quran itu. Dan tujuannya kapan? Pada hari Jumat. Ketika hari Jumat diturunkan Al-Quran, harinya berubah jadi Sayyidul Ayyam, hati mulianya Al-Quran. Setelah dan juga turunnya diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun diangkat derajatnya oleh Allah menjadi pemimpin para malaikat. Terus di bulan Ramadan diturunkan. Jadi bulan Ramadan itu jadi Sayyidus Suhur, induknya pada para bulan. Saking mulianya Al-Quran diturunkan itu. Dan juga diturunkannya pada malam Ramadan, tanggal 17 Ramadan, malam Jumat. Makanya itu nanti bapak-bapak semua cari itu. Dan itu tidak sembarangan yang akan mendapatkan itu. Malah kalau Nabi itu mengaturkan kepada keluarganya ketika masuk 10 terakhir, kata Nabi, kencangkan ikat pinggangnya menuju ke masjid semua untuk melakukan itikaf, untuk mencari yang satu malam itu. Tapi kalau kata Imam Ghazali, kalau ingin ketemu, laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, pasti ketemu, kata Imam Ghazali. Karena tidak pasti tanggal itu. Kalau ada sebagian ulama mengatakan ganjil, tanggal ganjil. Kenapa harus dicari, kata Nabi? Karena ketika itu ketika diturunkan Al-Quran, maka semua menjadi mulia. Karena apa? Sehari malam itu sama dengan 1000 bulan. 83 tahun. Mendapatkan satu malam sama dengan mendapatkan 83 tahun. Kalau membaca Al-Quran satu alif, satu huruf aja, itu sama, kata Nabi, mengaji selama 83 tahun tidak berhenti terus menerus. Itu saking pentingnya.
Syukur kalau bapak-bapak nanti semua selama bulan Ramadan itu usahakan khatam sekali, cicil. Insya Allah bisa minimal 2 itu biasanya kalau habis subuh, habis duhur, habis asar. Daripada kita nyantai yang tidak manfaatnya, kita ngaji aja. Kalau di bulan Ramadan itu, di bulan malam Lailatul Qadar itu juga kalau menghatamkan Al-Quran, makanya kalau Imam Syafi'i itu menghatamkan di malam setiap malam itu 6 kali hataman setiap hari. Kalau kita nggak usah 1 lembar aja, alhamdulillah. 1 lembar aja. Kalau dicicil, karena bayangkan 1 huruf di bulan Ramadan itu bacanya itu mendapat kebaikan 10 di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kata Nabi, barang siapa yang baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan maka dilipatkan sampai 700 kali kebaikan. Sampai 700. Kalau bulan biasa 10. Kalau punya uduk, kata Imam Ali 25. Kalau di dalam sholat baca ayat Al-Quran itu sama kebaikannya 50 di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan tidak terhingga kata Nabi. Makanya sayang kita melewatkan bulan yang kita tunggu-tunggu. Karena kita belum menjamin tahun depan kita ketemu nggak ke bulan Ramadan, tidak ada yang menjamin. Maka mumpung ketemu besok, benar-benar kita laksanakan. Karena di Ramadan itu kan dimulai dari habis sahur sampai ada amalan malam dan amalan siang. Kalau amalan malam itu dari mulai buka itu sampai pagi, amalan malam. Termasuk di situ di dalam hadisnya disebutkan maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri berdiri menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Cari nanti itu, biar kita pasti punya dosa, nggak ada yang nggak punya dosa. Apalagi yang suka ngirim-ngirim video-video di WhatsApp yang itu harus dihilangkan dulu itu. Iya. Terus di siangnya itu ada puasa Ramadan. Puasa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa sehari sekali aja di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan sehari aja. Makanya kita berjuang biar sebulan itu harus tuntas dan harus tahu mengenal Ramadan itu, jangan nggak mengenal. Kalau tidak mengenal Ramadan percuma. Karena kata Nabi, barang siapa yang menemui bulan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah SWT, celaka kata Nabi. Celaka sampai 3 celaka umatku kata Nabi. Kenapa? Dia ketemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan itu. Sedangkan itu kesempatan untuk minta ampun. Jadi harus banyak-banyak kita berzikir. Terus kita mencegah dari hal-hal yang membatalkan sholat, membatalkan puasa. Karena ada yang membatalkan, ada yang menghapus kebaikannya, pahalanya. Kalau yang membatalkan jelas kan, minum dan makan, masuknya benda ke dalam tubuh batal. Termasuk hubungan suami istri. Kalau di siang hari batal, tapi kalau malam terserah, sampai puas boleh. Dan ada batasan, mulai sampai ada untuk itu pahala yang besar, minum sedikit langsung hubungan sama suami istri itu pahalanya kata Nabi besar sekali. Tapi biasa capek kita nggak sempat cari kolek dulu, batal itu langsung hubungan, pahalanya besar sekali. Dan sampai imsak, boleh. Imsak itu masih ada waktu sekitar 7 menit untuk mulai puasa. Jadi imsak itu belum waktunya puasa imsak, masih lampu kuning peringatan. Kalau sudah adzan itulah masuk waktunya puasa. Karena dimulai kata Nabi adalah fajar shadiq. Fajar itu ada 2 di timur, setika putih pertama fajar shadiq, fajar yang bohong, sebentar dia hilang. Baru pas masuk subuh fajar shadiq namanya. Fajar yang jujur. Dia kalau udah masuk fajar itu udah gak boleh berhubungan, tidak boleh makan. Imsak namanya, menahan diri. Asyam, udah mulai menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Terus sekarang yang menghilangkan pahala puasa, suka ribut sama orang lain, baik ribut omongan, perbuatan, itu juga menghapus pahala dari puasa. Maka kita harus di bulan puasa itu kita harus menjaga diri. Sayang ketemunya setahun sekali. Terus yang berikutnya kata Nabi diingatkan kalau di bulan Ramadan itu ditambah belanja makanan sehari-hari. Tujuannya apa kata Nabi? Biar dia bisa mengasih bukaan kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi, barang siapa yang ngasih bukaan kepada orang berpuasa, maka dapat pahala sama orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi puasa dari orang itu. Jadi kalau kita kasih
bukan puasa. Orang yang berpuasa itu dapat pahalanya kita 100%, ke yang puasa 100%, berarti punya pahala double. Walaupun hanya minuman kata Nabi, apalagi sampai kolak sama kurma. Tuh, makanya banyakin berbelanja kebutuhan sehari-harinya. Tujuannya apa? Kata Nabi, biar mengasih bukaan kepada orang yang berpuasa. Yang berpuasa itu kadang kan kalau di masjid ada musafir yang lewat, itu sangat bagus, pahalanya besar sekali. Terus di samping itu yang tidak kalah pentingnya kata Nabi adalah kita kurbangi. Kalau yang punya kesalahan atau punya dosa sama teman sama saudara itu segera meminta ampun, ya, saling memaafkan, karena tidak diterima puasa pahalanya itu selama dia bermusuhan sama saudaranya atau teman-temannya. Jadi ditolak dulu. Jadi tidak diterima pahalanya sampai dia berdamai sama keluarganya atau saudara-saudara atau teman-temannya. Makanya di kesempatan ini saya pribadi, apabila ada kesalahan maupun ucapan maupun perbuatan atau tingkah laku yang menyakiti teman-teman atau banyak kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena pasti manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Kalau yang tidak punya dosa, tidak punya salah itu hanya malaikat. Kalau malaikat sudah jamin tidak punya salah, karena dia malaikat itu menjalankan tugasnya, yaitu tidak punya nafsu. Kalau kita kan punya nafsu, tersinggung dikit marah, itu wajar manusia. Kata Nabi, siapa orang yang baik? Kata Nabi, bukan orang yang tidak berdosa, kata Nabi. Tapi orang yang baik itulah orang yang berdosa, habis itu sadar langsung minta maaf kepada Allah, itulah orang yang baik, kata Nabi. Saya kira itu pembekalan, kurang lebihnya mohon maaf yang seterusnya. Nanti kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah dan diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sempurna di tahun ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tinatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilahul Fatih. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحوادث في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلياك الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشينا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجاب وسعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وسعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وسعبا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita Lambat. Dari sana lambat dong. Searah-searah per body. Salah jalan jam.
Nah, bulan desa Mas. Ya, sama. Jadi. Yes. Lagi. Gampang jodoh. Gampang jodoh. Jodoh rezeki, jodoh rezeki. Kan masih ada jalan kan masih video YouTube kan. Ya Pak Tim, mahal batin, banyak kesalahan, banyak canda. Amin, amin, Semoga amin. menyotong bulan Ramadan selalu sehat. Amin. Amin.